Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ya, kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Baik, di hari ini kita akan masih melanjutkan ya tentang berbagai fenomena berkenaan dengan perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Dan pembahasan pada hari ini adalah tentang satu tidur singkat ya. Jadi kalau kita seringkali badan kita sudah sangat capek ya, kemudian kita memaksakan diri untuk tetap di hadapan komputer, di hadapan laptop ya. Bahkan juga kita nonton di televisi ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar ya, kita itu masih duduk ya, tetapi kita sesungguhnya sempat kehilangan kesadaran ya, lap gitu ya. Jadi inilah yang disebut sebagai tidur singkat dalam bahasa Inggrisnya disebutnya sebagai micro sleep ya, micro sleep. Dan fenomena ini tentu jangan dianggap sepele dan jadikan itu sebagai setidak-tidaknya itu tanda ya bahwa kita memang harus segera istirahat dengan benar gitu ya. Tidur dengan benar maksudnya gitu ya, dan jangan diteruskan ya, karena ya mungkin kita masih selamat ketika kita ada di depan komputer ya, atau bahkan juga kita masih selamat hanya ketika kita mendengarkan kuliahnya Pak Lukman Effendi gitu ya. Ya karena terlalu monoton kadang-kadang kan, dan tentu situasi yang monoton itulah yang kemudian membuat jenuh dan bosan, apalagi dalam kondisi badan kita yang memang lelah gitu ya. Jadi itulah yang namanya micro sleep ya. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa mengantuk, sehingga kamu menjadi tertidur dan secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit ya. Jadi cukup lama juga sebenarnya, bisa 2 menit juga ya, yang disertai dengan sentakan kepala yang keras ya, sentakan kepala setelah tiba-tiba, dan ini sebagai tanda jika kamu ketiduran ya. Jadi dengan sentakan kepala yang keras itulah kita baru sadar, oh saya ternyata tidur gitu ya. Durasi microsleep tersebut bisa bertambah lama bila kamu benar-benar memasuki kondisi tidur ya. Pada umumnya microsleep ini sering terjadi jika kamu melakukan pekerjaan yang monoton ya, seperti kita sedang menatap layar komputer atau juga smartphone dalam waktu yang lama, atau juga berkendara, dan inilah yang bisa sangat berbahaya. Bisa jadi saat mengalami microsleep ini kamu tidak menyadari jika kamu tertidur atau akan memasuki kondisi tidur ya. Microsleep pun bisa terjadi dengan mata terbuka namun pandangan kosong, atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering, serta tidak dapat mengingat hal yang terjadi pada beberapa menit sebelumnya. Setelah mengalami microsleep, biasanya kamu sering terbangun dengan perasaan lebih segar dalam waktu yang singkat ya. Nah, kenapa sih kita mengalami microsleep ya? Tentu yang paling gampang ya karena ada gangguan tidur ya. Jadi ada 4 hal yang bisa meningkatkan risiko kita atau
Anda mengalami microsleep ini? Yang pertama itu karena gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea ya. Kemudian juga kerja shift malam. Jadi jadwal tidur yang tidak teratur ya. Bila kamu sering bekerja shift malam, salah satu risikonya yakni bisa mengganggu, mengurangi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Nah, microsleep ini sangat mungkin terjadi saat masa transisi waktu tidur tersebut. Kemudian yang ketiga ya, penyebab ketiga tentu adalah memiliki utang tidur ya. Bila kamu sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan kamu memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan risiko mengalami microsleep sewaktu-waktu. Dan yang terakhir, karena kita sedang menjalankan pengobatan, ini merupakan salah satu efek samping dari meminum obat-obatan yang akhirnya membuat kita mengantuk. Bila kamu juga kurang tidur, maka efek samping tersebut bisa memperparah rasa kantuknya. Nah, bagaimana sih sebenarnya bahaya nggak sih microsleep ini? Tentu jika dibiarkan, kebiasaan microsleep ini bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena microsleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, dalam keadaan normal, otak bisa menangkap dan memproses berbagai stimulus. Tapi bila kamu mengalami kelelahan, akan membuat konsentrasi kamu terganggu sehingga otak menjadi lebih terbatas terhadap stimulus yang lebih kuat. Salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yaitu akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Nah, ini kadang-kadang juga yang paling umum terjadi di jalan-jalan bebas hambatan ya. Lagi-lagi kenapa? Sangat monoton ya. Beberapa sopir dari yang biasa mengendarai mobil di tanah Sumatera yang banyak kelokan dan banyak naik turun ya. Ini juga mengeluh kalau di jalan tol itu membawa untuk tertidur gitu ya. Itu salah satu karena monoton ya. Sedangkan di wilayah Sumatera dengan jalan yang berkelok-kelok itu justru konsentrasinya tinggi sehingga tidak kemungkinan untuk mengalami microsleep gitu agak sedikit ya, kecuali mungkin sudah kelelahan yang sangat tinggi ya. Nah, terjadinya kecelakaan ini bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi tentu juga bisa menyebabkan kematian pada banyak orang ya. Nah, bagaimana cara menghindari microsleep ya? Bagaimana cara menghindarinya? Tentu yang pertama adalah khususnya ketika sedang atau akan berkendara itu adalah mengkonsumsi kopi ya. Tetapi kamu perlu memberi jarak waktu sebelum mengemudi. Biasanya kopi memberikan efek 30 menit setelah dikonsumsi. Kemudian juga tetap beraktivitas ya. Kamu bisa melakukan aktivitas yang membuat tetap terjaga seperti mengobrol saat berkendara atau juga menggunakan jenis transportasi umum untuk berjalan dan berdiri ya. Jadi sekali-kali kita berdiri, berjalan, apalagi kalau kita naik kereta itu agak leluasa ya, kita bisa berjalan ke sana kemari. Itu juga akan menghindari kita dari microsleep. Kemudian yang juga harus diperhatikan ya tidur yang cukup ya. Jadi sesuai dengan ketentuan kita tahu bahwa kecukupan tidur kita ini sampai hari ini sering diidentikan dengan 7 sampai 8 jam sehari ya. Kemudian tentu saran yang terakhir adalah istirahat jika mengantuk. Jadi kalau memang kita merasakan mengantuk, walaupun tidur kita cukup, walaupun tadi ya sudah minum kopi ya, tapi kalau kita memang merasa mengantuk, sudah sambil ngobrol-ngobrol tapi masih tetap mengantuk ya, kita
tetap baiknya istirahat ya. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang microsleep. Mudah-mudahan kita jadikan microsleep sebagai cukup gejala untuk kita mengkoreksi tidur kita, mengkoreksi istirahat kita. Sekian hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.